Hari ini aku akan bahas tentang 4 materi tentang sistem informasi manajemen, hardware, software, dan brainware. So, stay with me dalam video kali ini. Bab yang ketiga mengenai sistem informasi manajemen. Terdapat 6 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu sistem informasi. Yang kedua, alat pengolah dan sistem informasi. Yang ketiga, sistem informasi dan organisasi. Yang keempat, sistem informasi dan manajemen. Yang kelima, sistem informasi manajemen dan subsistem informasi berdasarkan fungsi bisnis. Yang keenam, model-model subsistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu tentang sistem informasi. Sistem informasi sebagai kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Yang kedua mengenai alat pengolah dalam sistem informasi. Alat pemroses atau pengolah data yang pertama yaitu otak atau utama. Otak manusia memiliki 2 macam memori, yakni memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Maltin mengatakan memori jangka pendek adalah memori yang kita gunakan saat kita bekerja atau berdiskusi. Sedangkan memori jangka panjang digunakan sebagai tempat untuk mengingat dalam jangka waktu yang sama. Yang kedua yaitu manual atau bantuan. Perubahan peradaban dan kebutuhan menuntut mereka untuk menciptakan alat-alat baru yang dapat digunakan selain untuk mengolah data, juga untuk mengingat. Sehingga akhirnya mereka menemukan alat tulis-menulis yang sangat modern saat itu seperti abakus atau sipoa. Walaupun saat ini budaya manusia telah menemukan pen atau ink, juga membantu mengingat sesuatu, akan tetapi jangan lupa peran otak manusia tetap sangat dominan untuk memahami bagaimana harus menulis, membaca tulisan, dan menginterpretasikan apa yang ditulis. Selanjutnya yaitu mekanik atau bantuan. Ada 2 macam alat mekanik yang membantu otak manusia dalam menghasilkan suatu informasi. Saat itu adalah mesin tik dan mesin penjumlahan. Alat mekanik memberikan hasil pengolahan yang lebih cepat dan lebih rapi. Selanjutnya yaitu elektrik atau bantuan. Peralatan mekanik digerakkan oleh manusia, sedangkan peralatan elektrik digerakkan oleh listrik. Selanjutnya yaitu elektronik atau bantuan. Pengolahan data yang menggunakan peralatan elektronik dikenal dengan electronic data processing. Istilah ini sangat dikenal pada saat pertama kali komputer digunakan sebagai alat bantu pengolahan data. Yang ketiga mengenai sistem informasi dan organisasi. Menurut sudut pandang organisasi, komponen penting lainnya dalam suatu organisasi dapat berupa tempat kerja atau workplace, budaya atau culture, kekayaan atau aset, dan pengaruh di suatu organisasi. Yang pertama yaitu tempat kerja atau workplace, merupakan tempat di mana sumber daya manusia membuat dan memasarkan produk dan jasa. Yang kedua, sumber daya manusia operasional, merupakan sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan pelayanan. Yang ketiga yaitu budaya usaha, merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu kekayaan atau aset. Kekayaan perusahaan atau aset dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda.
Ada yang menyatakan bahwa kekayaan perusahaan itu meliputi uang, mesin, peralatan, informasi, dan metode. Yang kelima yaitu pengaruh. Pengaruh timbul balik yang terjadi antara perusahaan dan lingkungannya. Terjadi sebagai akibat adanya interaksi terus-menerus. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen. Manajemen dipandang sebagai suatu upaya atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sub-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. Informasi yang berkualitas pada intinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu relevan. Informasi yang diterima harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu tepat waktu. Informasi harus tersedia pada saat diperlukan. Yang ketiga yaitu akurat. Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, lengkap. Informasi yang diberikan tidak sepotong-potong. Selanjutnya mengenai evolusi sistem informasi. Kualitas informasi seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya haruslah relevan, tepat, akurat, waktu, dan lengkap. Perubahan yang terjadi dari konsep data processing system ke sistem informasi manajemen adalah perubahan dalam kepentingan. Pada periode-periode selanjutnya bersamaan dengan meningkatnya kemampuan komputer dan kebutuhan para manajer, maka berkembang pula konsep-konsep lainnya di samping konsep sistem informasi manajemen. Yang kelima mengenai subsistem informasi secara organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi bagi manajemen organisasi secara keseluruhan. Sistem informasi ini secara keorganisasian atau fungsi organisasi dapat dipecah menjadi beberapa subsistem informasi ditambah dengan sistem informasi eksekutif yang khusus dirancang untuk para eksekutif. Yang keenam yaitu model-model subsistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu sistem informasi eksekutif, merupakan subsistem informasi di dalam suatu organisasi yang dibuat untuk kepentingan eksekutif. Yang kedua, sistem informasi pemasaran merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang memberikan informasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem informasi manufaktur. Sistem input manufaktur terdiri dari subsistem informasi akuntansi, subsistem informasi produksi, dan subsistem intelijen manufaktur. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Sistem informasi ini dirancang untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan arus uang kepada pemakai di perusahaan. Yang kelima yaitu sistem informasi sumber daya manusia, merupakan sistem yang memberikan informasi kepada bagian sumber daya manusia perusahaan. Bab kelima mengenai hardware atau perangkat keras. Terdapat 4 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu peralatan input. Yang kedua, Central Processing Unit. Yang ketiga, peralatan output. Dan yang keempat, peralatan komunikasi. Yang pertama yaitu peralatan input. Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Beberapa peralatan input antara lain, yang pertama yaitu keyboard, digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks ke komputer. Yang kedua, mouse, merupakan alat yang digunakan sebagai pointer
Mouse digunakan untuk mempercepat perpindahan lokasi kursor dibandingkan bila menggunakan keyboard. Yang ketiga yaitu kamera video yang digunakan untuk menyimpan data gambar yang dapat bergerak juga bersuara. Yang keempat, scanner merupakan alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk image. Yang kelima yaitu kamera digital, merupakan alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data gambar. Yang keenam, optical code recognition atau peralatan yang digunakan untuk membaca barcode. Yang keenam, touchscreen. Dari segi bentuk touchscreen, ini tidak berbeda dengan layar biasa. Yang membedakannya adalah touchscreen dapat menggunakan telunjuk untuk memilih sesuatu yang ada di layar. Yang ketujuh, alat lainnya yang dapat digunakan sebagai alat input untuk memasukkan data backup adalah CD-ROM dan DVD-ROM. Yang kedua, mengenai Central Processing Unit dan Memori. CPU yang sesungguhnya ada di dalam rumah, dan di dalam rumah tersebut tidak hanya ada CPU, akan tetapi juga ada komponen-komponen yang lain, seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, expansion slot, device size controller, atau multi-IO, VGA card, sound card. Komponen lainnya seperti fan, baterai, konektor, dan lain-lain, dan power supply. Yang ketiga tentang peralatan output atau output device. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam peralatan output yang biasa digunakan di sini, yakni yang pertama printer, merupakan peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data ke kertas atau transparansi. Yang kedua yaitu layar monitor, merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual. Yang ketiga yaitu head-mount display, merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual pada monitor yang ditempelkan di depan mata. Yang terakhir yaitu LCD, merupakan alat untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dengan cara memancarkannya atau memproyeksikan ke dinding atau bidang lainnya yang vertikal. Yang keempat, mengenai peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis peralatan komunikasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu network card, berbagai macam hub, fiber optik, modem, satelit gambar, dan pemancar dan penerima. Bab 6 yaitu tentang software atau perangkat lunak. Terdapat 5 subpokok bahasan. Yang pertama yaitu software, yang kedua pengelompokan software, yang ketiga operation system, yang keempat interpreter dan compiler, yang kelima perangkat lunak aplikasi. Yang pertama yaitu tentang software. Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Selanjutnya yaitu perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer. Jenis-jenis program dalam sistem operasi yaitu Bootstrap Ladder, Diagnosis Test, Operating System Executive, BIOS, Utility Program, dan File Maintenance. Selanjutnya sistem operasi multitasking dan multi-user.
Multitasking adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa program komputer yang tersimpan pada memori untuk menjalankan aplikasi tertentu pada saat yang bersamaan. Sedangkan multi-user adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa user pada saat yang bersamaan untuk menjalankan satu aplikasi tertentu yang tersimpan pada komputer tertentu. Selanjutnya yaitu interpreter dan compiler. Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa mesin perintah per perintah. Dan compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung satu file. Yang terakhir yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan software yang siap pakai. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum, karena itu sangatlah wajar kalau software ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer. Bab yang ke-7 mengenai brainware. Terdapat 6 subpokok bahasan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia sistem informasi. Yang kedua, kelompok eksekutif dan staf. Yang ketiga, manajer pengolah data. Yang keempat, fungsi yang berorientasi kepada pemakai. Yang kelima, fungsi yang berorientasi kepada pengendalian intern dan efisiensi. Dan yang keenam yaitu sumber daya manusia akuntansi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia sistem informasi. Sumber daya manusia atau SDM, SI atau SIM merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Yang kedua, mengenai kelompok eksekutif dan staf. Para eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi untuk jangka panjang di dalam sistem informasi. Seperti halnya manajer tingkat menengah, manajer eksekutif dalam mensponsori sistem informasi bertindak sebagai pemilik sistem. Efektivitas sistem informasi dalam mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan sangat tergantung kepada kinerja yang ditunjukkan oleh tingkatan eksekutif. Yang ketiga, tentang manajer komunikasi data. Manajer komunikasi data bertanggung jawab dalam menjamin bahwa fasilitas komunikasi yang ada siap melayani kebutuhan organisasi untuk transformasi data baik secara internal maupun eksternal. Manajer komunikasi harus memiliki keahlian teknis dan profesional. Yang keempat yaitu fungsi yang berorientasi kepada pemakai. Manajer pengembangan sistem informasi manajemen yang mengembangkan software aplikasi akuntansi memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan program-program aplikasi. Prioritas utamanya adalah melakukan upaya pengembangan yang direncanakan atau dibangun oleh manajemen tingkat atas. Yang kelima mengenai pengendalian intern dan efisiensi. Bertanggung jawab dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui berbagai macam cara. Terdapat juga manajer operasi. Manajer operasi bertanggung jawab dalam penggunaan komputer sehari-hari secara efisien. Dalam sistem informasi yang menggunakan sistem pengolahan secara batch di mana data yang masuk disimpan dahulu dan diproses pada saat tertentu. Selanjutnya, kepala pengendalian produksi. Kepala pengendalian produksi bertanggung jawab terhadap perencanaan input,
dan output yang berhubungan dengan penyusunan prioritas. Selanjutnya, kepala operator. Kepala bagian operator bertanggung jawab terhadap pemasukan data ke dalam komputer dari dokumen dasar dengan menggunakan media yang sesuai. Selanjutnya, manajer sistem. Manajer sistem bertanggung jawab terhadap implementasi dan pemeliharaan sistem operasi dan software lainnya setingkat sistem. Yang keenam, tentang sumber daya manusia bagian akuntansi. Sumber daya manusia bagian akuntansi dalam suatu perusahaan yang besar meliputi fungsi-fungsi manajerial, keuangan, dan akuntansi biaya. Tugas yang harus dilakukan oleh bagian ini adalah mengelola hutang perusahaan, mengelola investasi perusahaan, mengelola mata uang asing, mengelola arus kas, mengelola saham perusahaan, mengelola program asuransi, mengepalai staf bagian keuangan, mendanai kebutuhan jangka panjang dan pendek, merencanakan kebutuhan keuangan perusahaan. Sekian pembahasan saya dalam